Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, orang tua, wali, peserta didik yang pada saat ini begitu antusias memperhatikan dan mendampingi putra-putrinya dalam mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2020 sampai 2021 di SMP PGRI 1 Denpasar yang saya hormati, anak-anak peserta didik baru dan atau calon peserta didik baru yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Selamat pagi anak-anak yang Ibu cintai. Sebelum kita melangkah kepada materi, izinkan dulu Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah DRA Luh Putu Budi Gotami. Di sini Ibu bertugas sebagai salah satu dari guru bimbingan konseling di SMP PGRI 1 Denpasar. Anak tahu kan BK itu apa? Bimbingan konseling, yaitu membimbing anak-anak yang mungkin mengalami masalah, apakah itu masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar, kemudian masalah karir. Itu seandainya nanti ke depan anak mempunyai masalah, silahkan konsultasi. Nah, lepas dari itu kita mulai dengan apa yang akan kita sajikan. Anak-anak mungkin sering mendengar tentang orang-orang atau anak-anak yang di masyarakat sering menentang orang tua, kemudian membandel, kemudian suka melawan orang tua, kemudian tidak sopan kepada orang yang lebih tua, etikanya juga sudah mulai rendah, artinya tidak memperhatikan lagi bagaimana harusnya dia beretika, kemudian tidak patuh, tidak memperhatikan lingkungan, dan banyak lagi hal yang lainnya. Serta yang paling Ibu herankan, masih ada beberapa anak yang sudah tidak memperhatikan keinginan untuk bersembahyang atau melakukan kegiatan ibadahnya. Nah, karena fenomena inilah mungkin anak dari pemerintah itu bekerja sama dengan sekolah menggalakkan kembali peningkatan pendidikan karakter di sekolah dengan harapan pendidikan karakter ini dapat merubah tingkah laku anak-anak atau peserta didik dari yang tidak baik menjadi baik misalnya ya. Nah, itu kenapa dikatakan penting pendidikan karakter ini untuk disampaikan kepada anak didiknya. Nah, karena adanya penurunan degradasi inilah dipentingkan tentang pendidikan karakter itu. Selanjutnya, sebelum kita melangkah pada apa yang akan kita sampaikan di materi pendidikan karakter, kita terlebih dahulu harus mengenal atau hendaknya mengenal apa sih itu sebenarnya pendidikan karakter itu. Nah, pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Nah, itu merupakan pengertian dari pendidikan karakter secara umum. Selanjutnya adalah tujuan dari pendidikan karakter. Kenapa pendidikan karakter ini perlu diberikan kepada kalian? Ini tujuannya adalah di mana pendidikan karakter ini adalah merupakan satu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu pada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai karakter tersebut. Itu merupakan tujuan dari pendidikan karakter anak-anak. Adanya kemauan, kemudian sadar untuk melaksanakan, kemudian adanya tindakan, bagaimana anak harus melakukan tindakan karakter tersebut.
Selanjutnya adalah fungsi daripada pendidikan karakter secara umum adalah untuk membentuk karakter seseorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Nah, ini merupakan fungsi secara umum daripada pendidikan karakter. Anak-anak, ada juga fungsi secara khususnya pendidikan karakter itu, yaitu yang pertama, untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku yang baik. Yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif, hubungan internasional. Nah, ini perlu diketahui fungsi ini untuk anak secara khususnya biar mengetahui, oh inilah fungsi saya mempelajari pendidikan karakter selanjutnya. Karena pendidikan karakter ini sudah ditanamkan dari rumah, bahkan di SD sudah sering juga anak diberikan pendidikan karakter tersebut. Selanjutnya, anak kita mengenal ada 18 nilai karakter yang seharusnya kita pelajari pada diri setiap peserta didik. 18 karakter itu diantaranya adalah pertama adalah kejujuran, karakter kejujuran. Yang kedua adalah sikap toleransi. Selanjutnya adalah disiplin, kerja keras, kemudian kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, kemudian sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, rasa tanggung jawab, dan religius. Nah, itu merupakan 18 karakter yang sebenarnya harus kita miliki setiap pribadi seseorang. Kemudian sesuai dengan peraturan, anak perlu ketahui, sesuai dengan peraturan Kemendikbud nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter atau PPK itu di sekolah, maka dari 18 nilai karakter ini diciutkan kembali menjadi 5 karakter yang di dalamnya sudah tercantum 18 karakter itu. Di 5 karakter tersebut adalah 1. Karakter religius, 2. Karakter nasionalis, 3. Karakter mandiri, 4. Karakter gotong royong, dan 5. Karakter integritas. Nah, 5 karakter inilah yang akan ditanamkan atau diajarkan atau dikembangkan di dalam pendidikan di sekolah dalam setiap bidang studinya nanti, sebagaimana yang mungkin sudah diuraikan oleh Bapak yang Made Atnyane tadi itu. Mungkin anak sudah memahami, oh ternyata setiap bidang studi itu harus menanamkan 5 karakter tersebut yang di dalamnya juga sudah tercantum 18 nilai karakter. Nah, kita bahas selanjutnya anak-anak, masih semangat kan? Kita bahas selanjutnya satu persatu secara singkat tentang 5 karakter tersebut. Yang pertama adalah karakter religius. Karakter religius ini merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Religius adalah suatu cara pandang
suatu cara pandang seseorang mengenai agamanya, serta bagaimana orang tersebut menggunakan keyakinan atau agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Karakter religius dilaksanakan di sekolah dengan model pembiasaan yang biasanya disebut dengan pembiasaan 3S. Yang pertama adalah senyum, bagaimana kita tersenyum, sapa, dan salam. Kapan kita harus tersenyum? Bagaimana cara kita menyapa? Kepada siapa kita menyapa? Itu semuanya perlu aturan juga. Dan bagaimana cara kita mengucapkan salam? Apakah Om Swastiastu atau mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Itu semua tergantung di mana kita berada. Nah, salah satu contoh dalam karakter religius adalah peserta didik berdoa sebelum ke sekolah. Kemudian setelah sampai di sekolah kita berdoa bersama. Dalam hal lain, misalnya anak mendapatkan hadiah, kemudian juga dapat nilai yang bagus ataupun yang kurang, tetap kita harus bersyukur anak-anak. Dan menjenguk teman sakit, itu juga merupakan salah satu contoh daripada karakter religius sosial. Menolong teman yang terkena musibah, kemudian mungkin membantu teman-teman yang lain yang membutuhkan pertolongan kita, itu juga merupakan salah satu karakter religius. Nah, karakter religius ibadah diharapkan seimbang dengan karakter religius sosial. Jika ini sudah berjalan dengan baik, diharap di kemungkinan apa yang kita jalankan akan baik jadinya. Jika karakter religius ini sudah terbentuk dengan kuat, maka diyakini karakter-karakter lain pun akan mengikutinya. Dia juga akan bisa mengikuti seperti karakter nasionalis dan yang lain-lainnya, itu pasti akan selalu mengikuti karena sudah kuat pribadi dalam karakter religiusnya ini. Selanjutnya adalah karakter nasionalis. Karakter nasionalis ini ditunjukkan dengan berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi. Kemudian yang kedua, rela berkorban, berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, dan disiplin. Selanjutnya, yang ketiga adalah menghormati keragaman budaya, suku, dan bangsa. Nah, ini untuk karakter nasional. Ibu berikan contoh misalnya pada saat anak di rumah. Saat anak di rumah itu mungkin pada hari raya 17 Agustus misalnya. Ajaklah orang tua kalian yang mungkin sedang sibuk, lupa kemungkinan, ajaklah orang tua kalian mungkin masang bendera, itu salah satu dari karakter religius. Atau mungkin ada lomba-lomba, anak mewakili dari daerah anak sendiri ke daerah yang lain, itu juga merupakan perwakilan anak membanggakan daerah anak sendiri. Itu juga merupakan karakter dari nasionalis, nasionalis tadi ya. Selanjutnya, kalau di sekolah misalnya kita mengadakan upacara bendera. Nah, pada saat mengikuti upacara bendera itu, usahakanlah anak mengikuti dengan hikmat. Jangan berbicara pada saat berupacara, kemudian bernyanyi. Pada saat menyanyikan lagu kebangsaan itu tolong jangan main-main. Bernyanyilah dengan baik. Hargai perjuangan dari para pahlawan kita yang sudah luar biasa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Nah, selanjutnya adalah
karakter mandiri. Bu, singkat-singkat saja. Karakter mandiri ini adalah merupakan karakter yang mana tidak tergantung pada orang lain. Yang kedua adalah mempunyai daya juang untuk merealisasikan harapan dan cita-citanya. Kemudian mempunyai keberanian dan kreatif. Ibu berikan contoh ini contoh-contoh Ibu berikan untuk nanti mungkin anak bisa mencari contoh yang lain yang bisa nanti anak jawab persoalan-soalan yang akan diberikan selanjutnya. Mungkin anak bisa mencari contoh-contoh yang lainnya. Nah, untuk contoh mandiri, Ibu berikan misalnya pada saat anak di rumah baru bangun tidur, tolong bersihkan tempat tidur, rapikan tempat tidur, sapu kamarnya, bersihkan kamar kalian. Kemudian kalau bisa bantu orang tua membersihkan halaman, mencuci piring misalnya. Kemudian bantu mencuci pakaian sendiri. Minimal kita bisa itu. Bagaimana mungkin orang tuanya mencuci atau membersihkan, lihat dulu, belajar dari beliau. Kemudian anak mencoba untuk belajar mandiri, membersihkan milik kita sendiri terlebih dahulu. Sehingga kemudian baru melangkah ke pembersihan yang lainnya, yang mungkin yang lebih bisa kalian kerjakan sendiri. Kemudian jika kalian di sekolah, pada saat belajar misalnya ada ulangan, tolong anak jangan sampai mencontek, karena tindakan mencontek itu sudah tidak benar, itu menandakan bahwa anak tidak mandiri. Kemudian selanjutnya adalah anak mengerjakan tugas sendiri, jangan bertanya ya, kerjakan dulu sendiri. Boleh bertanya apabila memang anak tidak tahu, tanyakan caranya bukan hasilnya, bagaimana caranya mencari. Kemudian anak akan menemukan sendiri hasilnya bagaimana. Kemudian tugas piket. Hari apa anak piket, itu tanda anak bertanggung jawab. Hari apa piket, bagaimana piket, itu anak silahkan anak ngerjakan piketnya. Biar anak juga bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah dibebankan kepada anak sendiri. Nah, itu sedikit tentang contoh dari karakter mandiri. Paham kan? Selanjutnya adalah karakter gotong royong. Karakter gotong royong, apabila seseorang memiliki karakter gotong royong, biasanya dia akan mencerminkan semangat kerjasama dalam menyelesaikan persoalan bersama. Kemudian yang kedua, akan memperlihatkan rasa senang bergaul, bersahabat dengan orang lain, dan memberi pertolongan pada orang yang memerlukan bantuan. Kemudian saling menghargai, solidaritas, anti kekerasan, dan mempunyai sikap kerelawanan. Nah, ini merupakan cerminan dari orang yang memiliki karakter gotong royong. Ibu berikan sedikit contoh juga dengan karakter gotong royong ini. Misalnya anak diberikan tugas di sekolah misalnya. Silakan anak diskusikan, kemudian selesaikan. Belajarlah, coba anak aktif juga memberikan solusi-solusi terhadap apa yang sudah harus anak kerjakan tersebut di dalam berkelompok. Kerjakan semuanya itu dengan bersama-sama, hargai pendapat teman, jangan mau pendapat sendiri saja dihargai. Hargai pendapat teman, rangkum semua pendapat sehingga anak akan menemukan hasil yang lebih baik. Itu gotong royong juga sifatnya. Kemudian kerja bakti di sekolah, bersama-samalah kita membersihkan halaman, ruangan, semua itu sehingga kebersihannya lebih bagus. Itu contoh daripada karakter gotong royong. Nah, yang terakhir itu adalah karakter integritas. Di sini karakter integritas biasanya seseorang akan menunjukkan dirinya dengan menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan maupun perbuatan dan tindakan. Yang kedua adalah memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, kejujuran.
keadilan, tanggung jawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu. Nah, ini merupakan karakter integritas yang biasanya akan tercermin apabila anak memiliki karakter tersebut, bahkan mampu meningkatkan. Ibu berikan contoh dari karakter integritas itu adalah satu, jujur. Dia tidak akan pernah berbohong biasanya. Dalam berbicara, berbuat, kemudian bertindak, berpikir, itu dia tidak akan pernah berbohong. Kemudian disiplin. Disiplin di sini bisa bentuknya disiplin pribadi, kemudian disiplin belajar, disiplin dalam segala hal. Disiplin melakukan kegiatan atau jadwal-jadwal itu jika anak di sekolah. Kemudian tepati janji. Kemudian berikanlah contoh-contoh yang baik kepada temannya atau adik-adiknya sehingga mereka juga akan meniru perbuatan-perbuatan kita yang baik. Nah, pada umumnya karakter integritas itu adalah karakter yang bisa menghargai, kemudian jujur, kemudian disiplin. Nah, sekian materi secara ringkas Ibu berikan kepada kalian tentang pendidikan karakter. Selanjutnya, kalian silakan raih cita-citamu dengan semangat dan komitmen diri untuk menggapainya. Sehubungan dengan itu, anak bisa mendengarkan lagu tentang PPK dan selanjutnya Ibu akan tutup pertemuan ini.